Shalom, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrian Valerius Termoe dari kelas A Teologi dengan NIM 2020 196334. Berikut saya akan menuntaskan mata kuliah Komunikasi Publik dengan praktek khotbah dari Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan berkata, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Lalu Musa memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Baik, sidang pemuda yang sangat dikasihi oleh Tuhan, nats renungan kita pada saat ini yaitu Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Nah, tema kita pada saat ini yaitu orang muda siap berproses. Ada sebuah sepatah kata mengatakan bahwa bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus diikuti, melainkan adalah proses. Perubahan dan keberhasilan pun membutuhkan proses. Tidak ada hasil baik yang diperoleh dengan mudah, meskipun dunia sekarang ini lebih suka dengan hal-hal yang serba cepat, lebih instan, atau yang lebih kita kenal yaitu cargo, lebih cepat, lebih baik. Tidak selalu tepat dan tidak bisa diterapkan untuk segala hal, sebab segala sesuatunya mempunyai prosesnya sendiri. Karena itu, yang penting di sini adalah menjalani proses sesuai dengan apa. Berikut kita akan melihat sebuah ilustrasi di mana seorang pemuda ini yang mencapai titik keberhasilan yang dia peroleh. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan
sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Mir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, sidang pemuda yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dari ilustrasi yang sudah dipaparkan tadi, apa yang kita dapatkan dari ilustrasi tersebut? Tentu, kita mendapatkan bahwa kita menjalani proses itu untuk mencapai keberhasilan kita. Nah, sahabat muda-mudi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita perlukan untuk membimbing setiap menjalani proses dalam hidup kita. Setiap orang pasti memiliki panggilan dan harapan, keberhasilan dalam menunaikan panggilan dan mewujudkannya dalam kehidupan dan kesetiaan kita dalam menjalani proses. Nah, sahabat muda, kita juga bisa belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Menunjukkan bahwa menjalani proses merupakan bagian dari kehendak Tuhan.
Tidak semua orang-orang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Bahkan Musa pun tidak. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk Kanaan. Supaya perjalanan mereka berhasil, Tuhan juga mengingatkan mereka supaya berpegang pada Taurat dan firman Tuhan. Mereka harus merenungkan firman supaya mereka dapat bertindak dengan hati-hati. Bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus dimiliki, melainkan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, melalui Taurat, Tuhan memimpin mereka untuk mewujudkan harapan untuk memasuki negeri perjanjian. Dalam kesetiaan dan ketaatan, merenungkan serta melakukan Taurat itulah janji Tuhan tergenapi. Karena itu, merenungkan dan melakukan Taurat bukan sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan. Sahabat muda-mudi, jangan takut untuk berproses, karena Tuhan selalu memimpin kita dalam setiap proses yang kita jalani. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk setiap dalam menjalani proses dalam hidup kita. Setiap orang pasti memiliki panggilan dan harapan. Keberhasilan dalam menunaikan panggilan dan mewujudkannya harapan ditentukan oleh kesabaran dan kesetiaan kita dalam menjalani proses itu. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk setia dalam menjalani proses dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya renungan kita pada saat ini boleh menjadi bagian dalam langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.